Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna, NIM 19020108, kelas Fire and Safety, kelas C. Saya di sini akan menjawab soal UAS pencemaran industri. 1. Pengelola limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun. Tujuan pengelolaan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologi dan atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia berkurang atau tidak. 2. Mudah meledak eksplosif. Limbah B3 yang bersifat mudah meledak berarti limbah tersebut mudah meledak pada teratur dan tekanan standar atau melalui reaksi kimia dan atau fisika. Pengoksidasi. Oxidizing reaktif limbah B3 bersifat pengoksidasi, maksudnya limbah memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar pada umumnya. Mudah menyala. Valembale. Limbah B3 juga bersifat mudah menyala, yang berarti limbah dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Beracun atau toksis. Limbah B3 bersifat beracun karena dapat mengandung racun yang bahaya bagi manusia serta dapat menyebabkan penyakit atau bahkan kematian jika masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau kulit saluran pernapasan. Berbahaya. Harmful. Limbah B3 bersifat berbahaya, maksudnya adalah jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral, maka akan dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Korosif. Korosif. Limbah B3 bersifat korosif, yakni berupa bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengaratan pada lempeng baja. Bersifat iritasi. Iritan. Limbah B3 bersifat iritasi sehingga jenis limbah ini dapat menyebabkan gangguan peradangan sensitasi pada kulit serta iritasi pada pernapasan jika terjadi kontak secara langsung, secara terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir. Berbahaya bagi lingkungan. Danger to the environment. Limbah B3 juga memiliki sifat berbahaya bagi lingkungan karena jenis bahan B3 dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan ekosistem di alam secara keseluruhan, seperti merusak lapisan ozon dan menyebabkan resisten lingkungan. Karsiogenik. Sifat limbah B3 yakni karsiogenik, yang berarti limbah B3 mengandung bahan yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker pada manusia dan makhluk hidup. Teratogenik. Teratogenik. Limbah B3 juga bersifat teragonik, maksudnya limbah B3 mengandung bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan tumbuhan embrio pada makhluk hidup. 3. Kategori limbah B3. Berdasarkan bahaya, kategori limbah B3 berbagi menjadi dua, yaitu limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat atau tidak langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut, tunda, dampak tidak langsung
bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksologi cenderung bersifat subkronis atau kronis jangka panjang. 4. Persyaratan. Scan motor induk berusaha NIB. Scan akte pendirian dan penghasaan beserta perubahannya apabila ada perubahan. Scan surat pernyataan pengelola lingkungan atau UKL, UPL atau AMDL dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung. Scan izin mendirikan bangunan IMB. Scan bukti memiliki kepemilikan atas dana penanggulan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. Scan dokumen mengenai nama, sumber, dan karakteristik limbah yang disimpan. Scan dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3. Scan dokumen yang menjelaskan pengemasan limbah B3. Scan dokumen prosedur pengumpulan limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3, penerimaan dan pengiriman. Scan dokumen mengenai prosedur tangkap darurat limbah B3. Scan dokumen mengenai rancang bangun fasilitas pengumpulan limbah B3. Scan izin operasional komersial pengelolaan limbah bahan bahaya dan beracun limbah B3 untuk jasa usaha yang diterbitkan oleh OSS. Scan surat pernyataan kebenaran dokumen asli. 4. Tata permohonan perizinan lingkungan. Dokumen yang dibutuh AMDL dan UKL, UPL. Tata cara. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, Wali Kota, dan lampiran persyaratan izin. Kelengkapan administrasi 2 hari setelah pengajuan. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati dan Wali Kota melakukan verifikasi paling lama 45 hari kerja. Penerbitan diumumkan melalui media cetak atau elektronik paling lama 1 hari setelah izin diterbitkan. 5. Fasilitas penyimpanan limbah B3. Fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagian dimaksud dalam pasal 13 huruf B dapat berupa A. Bangunan, B. Tangki dan atau kontainer, C. Silo, D. Tempat tumpunan limbah wastafel, E. Waste import dan atau fasilitas penyimpanan di atas tersebut digunakan pada limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 2 dapat sumber tidak spesifik dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, dan atau huruf F dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 6. Fasilitas penimbunan limbah B3. A. Penimbusan akhir kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. B. Sumber injeksi. C. Penempatan kembali di area bekas tambang, backfilling. D. Dan tiling dan atau E. Fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 7. Metode pengelolaan limbah B3. Metode insinerasi pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3. Namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Biomediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk
mengderadasi mengurasi limbah B3. Stabilisasi adalah proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk minimalkan kecepatan migrasi perpindahan limbah untuk mengurangi sitas dari limbah. Fasilitas bangunan. Jenis kategori. Kategori 1 dan 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. 180 dan atau 365 hari. Tangki dan kontainer kategori 1 dan 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum. 180 atau 365 hari. Silo kategori 1 dan 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. 180 atau 365 hari. Tempat tumpakan limbah wastafel kategori 2 dari sumber spesifik khusus atau 365 hari. Waste impoundment kategori 2 dari sumber spesifik 365 hari. Sembilan, fasilitas penyimpanan berupa bangunan. Fasilitas 1. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. 2. Memiliki penerangan dan ventilasi. 3. Memiliki saluran drainase dan bak penampung. 10. Jumlah waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori. Waktu penyimpanan jumlah 90 hari, 50 kg 1, 180 hari, 50 kg. Sumber spesifik dan sumber spesifik umum. Sumber spesifik khusus 365 hari. Proses permohonan persetujuan teknis untuk jasa pengelola limbah B3. Menteri LHK Gubernur untuk mengumpulkan skala provinsi dan Bupati Wali Kota untuk mengumpulkan skala kabupaten kota. Validasi 2 hari. Mengajukan permohonan persetujuan teknis. 1. Pengumpulan limbah B3. 2. Pengolahan limbah B3. 3. Pemanfaatan limbah B3. 4. Penimbunan limbah B3. Permohonan jasa pengelola. Verifikasi 7 hari, proses penerbitan 7 hari. Pertek diterbitkan Menteri Gubernur atau Bupati. Penyampaian laporan membangun fasilitas dan uji coba. Proses pembangunan fasilitas pengelola limbah B3 atau uji coba oleh penghasil limbah B3. Terbit perizinan perusahaan Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangan menerbitkan perizinan perusahaan sesuai sektor. Lihat RPP NSPK. Terbit persetujuan lingkungan oleh Menteri. Penanggung jawab usaha kegiatan mengajukan permohonan uji AMBDL atau membersihkan formular UKL UPL kepada Menteri, salah satunya menguji rincian teknis penyimpanan. Verifikasi 10 hari. Penerbitan SLO. Penyampaian surat agar berubah. 12. Jangka waktu penerbit perizinan pengelola limbah B3. Proses. Validasi 2 hari. Verifikasi 7 hari. Proses penerbitan 7 hari. Verifikasi 10 hari. Penerbitan SLO 7 hari.
13. Masa berlaku proses perizinan pengolah limbah B3 pada tiap tahapnya. Proses penyimpanan. Masa berlaku dapat diperpanjang tahun 5 tahun. Pengumpulan 5 tahun. Pengangkutan 5 tahun. Pemanfaatan 5 tahun. Pengelolaan 5 tahun. Penimbunan 5 tahun. 14. Contoh 18. Bentuk permanfaatan. Bentuk pemanfaatan limbah. Jenis limbah oli bekas. Bentuk pemanfaatan: A. Daur ulang menjadi oli. B. Base oil. C. Bahan bakar alternatif. Sumber: industri atau otomotif, kendaraan, mesin. 2. Aki bekas. Daur ulang timah. B. Daur ulang plastik, pabrik kertas, pabrik susu. 3. Solder IPLA. A. Bahan bakar alternatif. B. Kertas daur ulang. Industri minyak tangki, penimbunan minyak tank cleaning. 4. Sludge oil. Bahan bakar alternatif. 5. Limbah elektronik, refori, logam berharga, AU, CU, F, AG, PT, PI, PB, SN. Industri alat elektronik. 6. Limbah kosmetik, bahan bakar alternatif, industri kosmetik. 7. Bros dan selang aluminium. A. Pelemburan ingot aluminium. B. Bahan campuran pegaulan. C. Bata tahan panas. D. Material konstruksi, industri pelemburan aluminium. 8. Bros dan selang timah, pelemburan ingat timah, industri pelemburan timah. 9. Limbah ban. A. Karbon kawat. B. Kawat. C. Minyak bakar kendaraan bermotor. 15. Fasilitas alat pengangkut berdasarkan kategori dan sumber serta ketentuan informasi kendaraan pengangkut. Kategori 1 wajib menggunakan alat angkut tertutup. Kategori 2 boleh menggunakan alat angkut terbuka. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki berrekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan. Kemasan limbah B3 yang diangkut harus diberi simbol dan label limbah B3 sesuai sifat dan karakteristik. Alat angkut dan fasilitas pengangkutan wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Memasang sop tangkap darurat dan sop pemuat, bongkar muat, loading, unloading. Memiliki alat tangkap darurat. Radio komunikasi sebagai alat komunikasi dengan pusat kendali operasi. Sumber: PP nomor 101 tahun 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P12 MNLHK Setjen PLB 3 atau 5 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pilot proyek fasilitas penyediaan energi biomasa untuk masyarakat. Belindo CID. Pengolahan limbah B3. MELLHK Go ID. Pengangkutan limbah B3. Hukum lingkungan OR ID. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.